Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai lagi, kita selanjutnya yaitu bab 6 tadi, kelanjutannya yaitu jika kita ambil arah medan magnetik sejajar dengan sumbu Z, komposisi bit momentum sudut L-nya dalam arah Z yaitu LZ sama dengan ML kali H Dirac. Nah, harga ML yang mungkin untuk harga L berkisar dari plus L melalui 0 hingga min L. Sehingga banyaknya orientasi yang mungkin untuk vektor momentum sudut L dalam medan magnetik ialah 2L plus 1. Bila L-nya 0, EZ hanya dapat memiliki harga tunggal yaitu 0. Kemudian jika L-nya sama dengan 1, LZ-nya dapat berharga H Dirac, 0, dan min H Dirac. Nah, LZ selalu lebih kecil dari besar momentum sudut total. Jadi kalau misalnya LZ ini bisa berharga dari plus L melalui 0 hingga min L. Itu ya. Mengapa hanya satu komponen dari L yang terkuantisasi? Jawabannya adalah erat hubungannya dengan kenyataan bahwa momentum sudut L tidak pernah menunjuk pada suatu arah tertentu Z, tetapi bergerak membentuk sebuah kerucut dalam ruang, sedemikian sehingga proyeksi momentum sudut LZ-nya ialah ML dikali H Dirac. Nah, efek Zeeman normal dalam medan magnetik eksternal B, sebuah dwikutub magnetik mempunyai energi potensial Pm yang bergantung pada besar momen magnetik mu dan orientasi momen ini terhadap medan. Nah, torka Tau pada sebuah dwikutub magnetik dalam sebuah medan magnetik berkerapatan fluks B sama dengan torkanya adalah Tau adalah mu kali B sin theta. Nah, jika PM sama dengan 0, maka sudut tetanya 90 derajat, yaitu mu tegak lurus pada B. Karena PM itu adalah min mu B cos theta. Cos 90 derajat itu adalah 0. Maka kalau tetanya 90 derajat, maka PM-nya juga sama dengan 0. Nah, PM minimum jika mu searah dengan B, yaitu PM sama dengan min mu B. Jadi kalau 0 berarti searah. Artinya cos 0 itu kan 1, maka min mu B hasilnya. Jadi momen magnetik sebuah arus adalah mu I kali A. Ini sudah Ibu jelaskan di awal tadi. Jadi kita mendapatkan momen magnetik mu adalah min E per 2M kali L. Ini adalah yang sudah Ibu jelaskan di slide-slide pertama tadi. Nah, PM adalah E per 2M LB cos theta. Karena sudut theta antara L dan Z hanya boleh berharga tertentu yang ditetapkan hubungan cos theta adalah ML per akar L plus 1 kali H Dirac, maka L adalah akar L kecil L plus 1 kali H Dirac, maka PM-nya adalah ML E H Dirac per 2M kali B. Nah, kuantitas E H Dirac per 2M disebut magneton Bohr yang harganya 9,27 kali 10 pangkat min 24 Joule per Tesla. Jadi dalam medan magnetik, energi keadaan atomik tertentu bergantung pada harga bilangan kuantum magnetiknya. Seperti juga pada N, bilangan kuantum utamanya. Jadi keadaan dengan bilangan kuantum total N terpecah menjadi beberapa subkeadaan. Jika atom itu berada dalam medan magnetik dan energinya bisa sedikit lebih besar atau lebih kecil dari keadaan tanpa medan magnetik. Nah, gejala itu menyebabkan terpecahnya garis spektrum individual menjadi garis-garis terpisah jika atom dipancarkan ke dalam. Jadi seperti ini. Jika L-nya sama dengan 1, ML-nya min 1, 0, 1. Nah, jika L-nya 2, dia terpecah menjadi ML2, ML min 2, min 1, 0, 1, dan 2.
Belum. Nah, jadi kalau kita lihat, jika L1 ini efek Zeeman normal ya, dia terpecah menjadi ML-1, 0, dan 1. Jika L-nya sama dengan 2, maka ML-nya min 2, min 1, 0, 1, 2. Jadi ada 5 spektrum. Sedangkan L sama dengan 1 ada 3 spektrum kecilnya. Terpisah menjadi dari spektrum 1, L sama dengan 1 menjadi 3 spektrum ML. Nah, kalau kita lihat bahwa L2 itu bisa berpindah ke L1 dengan catatan perpindahannya itu syaratnya yaitu ada bukan syarat ya, artinya ada delta ML-nya itu plus 1, ada delta ML-nya itu min 1, ada delta ML-nya 0. Kita lihat dulu yang 0. Mengapa dia 0? Kita lihat karena dia berpindah dari ML min 1 pindah ke ML min 1. Jadi selisihnya 0. Kemudian pindah lagi dari ML0, pindah ke ML0. Kemudian pindah dari ML1, pindah ke ML1. Nah, ini delta ML-nya sama dengan 0. Jadi 3 spektrum tengah ini delta ML-nya sama dengan 0. Nah, bagaimana delta ML yang min 1? Kita lihat pindahnya dari 0 ke min 1. Maka deltanya min 1. Pindah dari transisi dari ML1 ke ML0. Maka delta ML-nya min 1. Transisi dari ML2 menuju ML1. Maka delta ML-nya min 1. Nah, delta ML plus 1 yang mana? Yaitu dari 0, ML0, transisi ke ML1. Positif, bergerak positif. Ya. Dari 0 ke 1 berarti plus 1 deltanya. Kemudian dari ML1, dari ML-1 pindah ke ML0. Berarti min 1 ke 0 berarti positif 1 delta ML-nya. Kemudian dari min 2 pindah ke min 1. Berarti delta ML-nya juga positif 1. Nah, bagaimana dengan energinya? Perubahan energi untuk yang delta ML-nya 0 adalah hanya H dikali nu C, nu 0. H kali nu 0. Jadi H kali frekuensinya. Sedangkan untuk yang delta ML-1, H nu 0 ditambah E H Dirac kali B per 2M. Nah, untuk delta ML-nya plus 1 adalah H nu 0 min E H Dirac kali B per 2M. Jadi, bagian ini adalah H0 ini jika tidak ada medan magnetik luar. Dia tidak terpecah. Jika sudah diletakkan dalam medan magnetik luar, maka spektrumnya terpecah menjadi delta ML, menjadi ML, dan energinya juga terpecah. Jadi, maksudnya ada lagi sub-sub energinya. Nah, medan magnetik dengan jarak antara garis bergantung dengan besar medan magnetiknya. Terpecahnya garis spektral oleh medan magnetik disebut efek Zeeman. Nah, efek Zeeman terdiri dari garis spektral berfrekuensi nu 0. Ini bukan V ya, nu 0 frekuensi. Nah, jadi jarak antar komponen Zeeman-nya adalah delta nu adalah E kali B, B adalah medan magnetik luar, per 4πm. Nah, kerapatan peluang elektron. Nah, fungsi gelombang atom hidrogen disimpulkan psi adalah R besar, theta, dan psi. Sudut theta dan sudut psi. Dengan R-nya adalah RNL fungsi R. Nah, fungsi gelombangnya berubah terhadap R, jari-jari. Bila bilangan kuantum total dan orbital mempunyai harga N dan L, maka sudut tetanya adalah theta LML dari fungsi sudut theta. Nah, berubah terhadap sudut theta. Bila bilangan kuantum psi orbital dan magnetik berharga L dan ML, dan
sudut besinya adalah fungsi besi ml dari fungsi sudut besinya. Karena tadi dia ada tiga fungsi gelombangnya terdiri dari 3 fungsi, yaitu fungsi jari-jari R, fungsi dari sudut theta, dan fungsi dari sudut besi. Sudut theta dan sudut besi ini karena dia berbentuk lingkaran, jadi ada sudut zenit, ada sudut azimut. Nah, bila persamaan gelombangnya berubah terhadap sudut besi bila bilangan kuantum magnetiknya ml, kerapatan peluang untuk elektron besi kuadrat mutlaknya dapat ditulis sebagai berikut. Fungsi gelombang kuadrat mutlaknya adalah R mutlak kuadrat sama dengan R kuadrat mutlak, theta mutlak kuadrat, fungsi besi mutlak kuadrat. Nah, kerapatan peluang elektron pada titik R dan theta berbanding lurus dengan peluang dari fungsi gelombang itu, yaitu besi mutlak kuadrat. Tetapi peluang yang sebenarnya untuk mendapatkannya dalam unsur volume, infinitesimal dV, ialah peluang dari fungsi gelombang dikali dV. Dalam koordinat polar berbentuk dV adalah R kuadrat sin theta d theta d besi. Nah, harga peluang terbesar dari R untuk elektron 1s ialah tepat sama dengan A0. Jadi cari orbital keadaan dasar elektron dalam model Bohr. Namun energi elektron bergantung dari 1/R, bukan dari R. Jadi harga rata-rata 1/R untuk elektron 1s tepat sama dengan 1/A0. Contoh soal, buktikan harga rata-rata 1/R untuk elektron 1s dalam atom hidrogen adalah 1/A0. Jawabannya, fungsi gelombang 1s dalam tabel, jadi ada di buku Arthur Besser itu ada tabelnya yang menunjukkan apakah kita ingin melihat fungsi gelombang 1s, 2s, 3s, dan seterusnya sudah ada di buku itu. Jadi besi adalah E min R per A0 akar pi A0 pangkat 3/2. Karena dP-nya adalah R kuadrat sin theta dr d theta d besi, kita dapatkan ekspektasi 1/R adalah, ekspektasi dari 1/R adalah integral 0 sampai tangga dari 1/R, peluang dari fungsi gelombang dimutlakan kemudian dikuadratkan, ini adalah peluang diintegralkan terhadap volume. Jadi kita dapatkan, kita masukkan 1/R-nya tadi, fungsi gelombangnya adalah E min 2R per A0 per pi A0 pangkat 3 dr dari integral sin theta d theta dari integral d psi. Sehingga kita dapatkan sama dengan 1 per pi A0 pangkat 3 integral dari R E min 2R per A0 dr dan integral sin theta d theta dan integral d psi. Jadi kita sudah membutuhkan matematika ya untuk menyelesaikan persamaan ini. Jadi kalau kita integralkan, ini hasilnya adalah A0 kuadrat per 4. Integral sin theta adalah min cos theta. Integral d besi adalah besi. Jadi lihat batasnya dari 0 sampai 2pi sama dengan 2pi jadinya. Ini integralnya dari 0 sampai pi, maka integral sin theta di theta-nya adalah min cos theta. Ya, batasnya dari 0 sampai pi. Sehingga didapatkan kalau integral ini adalah integral fungsi, sedangkan ini jadi ekspektasi R-nya adalah 1 per pi A0 pangkat 3 kali A0 pangkat 2 per 4 kali 2 kali 2 pi sama dengan 1 per A0. Ini 4pi, ini 4pi bisa, ini A0 pangkat 2, ini A0 pangkat 3, jadi tinggal 1/A0. Nah, transisi radiatif. Jadi, transisi ini artinya elektron itu bisa berpindah dari kulit utama N
dari 2 ke 1, 3 ke 1, 2 ke 3, dan seterusnya. Tadi kita sudah jelaskan, jika dia berpindah dari dalam keluar, maka dia harus menyerap energi. Jika dia berpindah dari energi luar ke dalam, dia memancarkan energi. Nah, fungsi gelombang bergantung psi n dari sebuah elektron dalam keadaan dengan bilangan kuantum n dan energi E ke N. Energi En merupakan perkalian dari fungsi gelombang bebas waktu psi n dan suatu waktu yang berubah terhadap waktu dengan frekuensi adalah En per H. Karena E adalah H nu, H kali nu, ini nu. Frekuensi sama dengan energi per H. Nah, kedudukan lengkap elektron berosilasi sinusoidal pada frekuensi adalah Em min En per H. Mengapa? Karena ada transisi dari kulit ke M, kulit ke N. Ini adalah frekuensi dari transisinya. Nah, kaidah seleksinya adalah kalau transisi itu delta L-nya plus minus 1. Jadi tidak boleh delta L-nya itu plus minus 2. Jadi hanya boleh plus 1 atau min 1. Nah, delta ML-nya boleh 0, plus 1, dan min 1. Itu artinya kalau delta L-nya itu plus minus 1, jadi kalau dari L1 hanya boleh pindah ke L sama dengan 0. L0 hanya boleh pindah ke L1. L2 hanya boleh pindah ke L1. Tidak boleh misalnya L2 pindah ke L0, itu tidak boleh. Delta L-nya sama dengan 2, itu tidak boleh. Yang boleh hanya plus 1 dan min 1. Nah, begitu juga delta ML-nya, hanya boleh selisihnya 0. Jadi delta M dari ML0 ke ML0 boleh. Dari ML0 ke ML1 boleh. Dari ML1 ke ML0 boleh, dan begitu dan seterusnya. Jadi kaidah seleksi memberi syarat bahwa perubahan bilangan kuantum orbital ialah hanya boleh plus minus 1. Jika atom itu meradiasi dengan cara memancarkan foton yang membawa momentum sudut yang sama dengan perbedaan antara momentum sudut keadaan awal atom dan keadaan akhir atom. Analog klasiknya, sebuah foton bermomentum sudut ialah gelombang elektromagnetik yang terpolarisasi lingkaran. Sehingga gerak seperti ini bukan sesuatu yang unik yang muncul dalam teori kuantum saja. Jadi kalian mempelajari kuantum ini nanti lebih jelas lagi dalam mata kuliah fisika kuantum. Jadi dalam fisika modern ini hanya Ibu istilahnya hanya